AST 2112 Senjata Surgawi yang Tangguh, Kristal Senjata Surgawi. Pedang Terbang, Senjata Surgawi, terbangun. Negara, kelas 3. King Sui tercengang. Seperti yang dia duga, pedang terbangnya adalah senjata surgawi. Ini sangat bagus. Itu sudah naik sampai ke kelas 3. King Sui tidak merasa aneh karena hal-hal biasanya ditingkatkan dengan mudah di awal. Mempertimbangkan bahwa efek dari kuali kotak surgawi miliknya telah ditingkatkan 2 kali lipat berkat cekungan harta karun, King Sui merasa aman untuk berasumsi bahwa untuk naik melalui 3 tingkat pertama dari senjata surgawi, itu hanya akan membutuhkan 1 kotak surgawi. Kawah. Setelah dibersihkan oleh Treasure Basin, Divine Square Cauldron miliknya sendiri bisa melawan 3 yang lain yang belum direndam di dalam Treasure Basin. Hanya dalam beberapa saat, pedang terbangnya naik ke kelas 3 berkat itu. Didorong oleh kegembiraan, King Sui membaca penjelasan untuk senjata surgawi pedang terbang. Mengurangi cedera yang ditimbulkan pada sekutu sebesar 10%. Efeknya berlangsung sepanjang seluruh pertarungan. King Sui sangat senang. Sekutu yang disebutkan di sini harus mencakup rekan-rekannya, serta binatang iblisnya. Hanya saja dia tidak yakin tentang bagaimana senjata itu bisa mengenali apakah seseorang adalah rekannya atau bukan. Mungkinkah mereka harus berdiri dalam formasi tertentu, atau bisakah itu secara otomatis mengenali pasangan dengan aura mereka? Misalnya, biasanya, ketika dua musuh berhadapan satu sama lain, mereka akan berdiri di sisi yang berlawanan. Ini membuatnya mudah untuk mengenali teman dan musuh. King Sui merasa agak aneh tapi karena beginilah penjelasannya, dia merasa seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Meningkatkan kecepatan pemulihan pengguna sebesar 30% dan meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif keseluruhan sebesar 0,6 miliar Dao Force. Kekuatan melukai ekstra yang disebabkan, dan oleh musuh, juga ditingkatkan dengan jumlah yang sama. Sekutu pengguna mampu mengurangi kerusakan yang ditimbulkan kepada mereka sebesar 3%. Untuk senjata surgawi kelas 3, hanya faktor eksternal ini yang membuatnya begitu kuat. King Sui tertegun cukup lama karena dia tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan keterkejutan yang dia rasakan saat ini. Awalnya, dia sudah cukup puas memiliki Flying Sword. Kecepatannya, serta ketajamannya, telah menggantikan hal-hal yang tidak dimiliki King Sui. Namun, dia tidak pernah berharap itu benar-benar datang dengan kemampuan tambahan yang menakutkan. Semua dukungan ini membantu meningkatkan kekuatan fisik pemilik. Peningkatan 0,6 miliar kekuatan Dao untuk pertahanan dan serangan secara keseluruhan. Tidak butuh banyak waktu bagi King Sui untuk mengetahui bahwa untuk setiap tingkatannya, senjata itu akan memberikan tambahan sebesar 0,2 miliar kekuatan Dao untuk meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif pengguna. Selain itu, peningkatan 0,6 miliar untuk kekuatan merusak hampir sama dengan meningkatkan kekuatan ofensif. Namun, seperti yang dinyatakan, kekuatan melukai di sini hanyalah efek tambahan, jadi, itu tidak dapat dihitung secara langsung sebagai kekuatan default pengguna. Namun, kekuatan merusak eksternal bisa lebih menakutkan. Pasalnya, serangan yang memanfaatkannya sebagian besar mampu mengabaikan pertahanan lawan. Mengurangi kerusakan yang disebabkan secara eksternal sebesar 0,6 miliar kekuatan Dao. Ini bahkan lebih baik daripada meningkatkan kekuatan pertahanannya dengan jumlah itu. Tentang hal terakhir yang disebutkan tentang mengurangi kerusakan keseluruhan yang disebabkan oleh sekutu sebesar 3%, ini harus sama dengan mengurangi cedera yang diderita sekutu sebesar 10% yang disebutkan di atas. Mereka berdua ditujukan untuk sekelompok orang. Menambahkannya, mereka akan dapat mengurangi 13% dari kerusakan sama sekali. King Sui sudah memiliki Ki Kaisar, seni mengejar, serta dominasi area. Sekarang dia juga mencapai kemampuan senjata surgawi. Kekuatannya sekali lagi meningkat dengan jumlah yang signifikan. Kecakapan defensif dan ofensif King Sui sudah bisa dianggap sangat menakutkan. Penghitungan kecakapan pertahanan awal King Sui di Pagoda Harta Karun Nasib Surgawi bernilai kurang dari 15 miliar kekuatan Dao. Tapi sekarang, berkat tumpukan tambahan yang diberikan oleh senjata surgawinya, itu segera mencapai sebanyak 23 miliar kekuatan Dao. Selanjutnya, senjata surgawi mampu membantu mengabaikan kekuatan hingga 0,6 miliar kekuatan Dao dan mengurangi kerusakan yang disebabkan pada tubuh pengguna hingga 30%. Ki Kaisar mampu mengurangi kekuatan lawan sebesar 20%. Area Dominance juga melakukan hal yang sama, hanya saja ia juga mengurangi kecepatan selain kekuatan. Kekuatan, yang disebutkan di sini hanya berarti kecakapan menyerang. Sekarang, bahkan lawan dengan kekuatan yang menakutkan tidak akan menjadi ancaman bagi King Sui berkat kekuatan pertahanannya yang absurd dan ketahanannya terhadap serangan lain. King Sui tidak sabar untuk mendapatkan beberapa kuali persegi surgawi lagi.
Sayangnya, hal ini cukup langka. Namun, King Sui sudah membuat rencana untuk mengumpulkannya. Dia akan mengeluarkan kuali alun-alun surgawi itu sendiri dan kemudian menambahkannya ke dalam daftar barang-barang yang ingin dia beli. Tiba-tiba, King Sui ingat biji yang dia berikan tempo hari ketika dia menyelamatkan orang biasa. Saat itu, dia hanya melihat sekilas dan tahu bahwa itu ada hubungannya dengan meningkatkan tingkat senjata surgawi. Didorong oleh kegembiraan, dia mengeluarkan biji dengan cepat. Melihat itu, King Sui tidak yakin apakah dia harus merasa senang atau kesal. Biji kristal mistik, itu bisa mendukung kristal senjata surgawi. Digunakan untuk alam menaik di luar kelas 13. Itu adalah penjelasan yang sangat sederhana. King Sui merasa memanas. Meskipun dia belum bisa menggunakannya untuk saat ini, itu memberitahunya bahwa senjata surgawi bisa naik melampaui kelas 13. Dia tidak yakin tentang level maksimum yang bisa dicapainya tetapi dia bisa memastikan bahwa ada lebih dari 13 level. Setelah momen yang menyenangkan, King Sui mulai khawatir tentang bagaimana dia harus melacak lebih banyak kuali persegi surgawi. Selama dia memiliki cukup banyak dari mereka, dia akan dapat meningkatkan senjata surgawinya. Pada saat itu, kekuatan King Sui juga akan meningkat secara signifikan. Senjata surgawi kelas 3 saja telah membantu King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya dari 10,5 miliar kekuatan Dao menjadi 20,3 miliar kekuatan Dao. Selain itu, Gunung 9 benua King Sui saat ini telah mencapai kekuatan ofensif senilai 10,5 miliar kekuatan Dao. Dengan menggabungkannya dengan serangan perisai yang tangguh, Gunung 9 benua miliknya akan berubah menjadi mesin pembunuh yang kuat. Keuntungan yang dimilikinya sebagai harta karun tertinggi sudah mulai terlihat. Saat ini, King Sui merasa sangat santai. Bahkan jika dia saat ini berada di dunia 9 benua sejati, dia merasa bahwa dia mulai merasa lebih dan lebih aman di sekitar sini. Apa yang dia amankan bukanlah hatinya sendiri, tetapi fundamentalnya. Di seluruh benua, kaya atau tidaknya seseorang tidak dinilai dari seberapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi seberapa kuat fundamental mereka. Dengan fondasi yang kuat, uang akan datang kepada mereka gelombang demi gelombang. Itu sama dalam inkarnasi sebelumnya. Terkadang, ini bukan tentang berapa banyak uang yang Anda miliki. Ada banyak orang yang kehilangan segalanya hanya dalam satu malam. Sebaliknya, hal terpenting tentang seseorang adalah seberapa mampu dia. Selama dia cukup mampu, uang tidak akan menjadi masalah. Untuk saat ini, King Sui memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dari hal-hal tentang Sekte Abadi Lima Macan. Lagi pula, karena dia sudah membuat janji dengan Nuolan, dia harus percaya padanya dan membiarkannya bertanggung jawab. Paling tidak, dia harus bisa memberinya jawaban yang akurat. Pada hari berikutnya, hal baik terjadi pada King Sui. Seseorang telah berhasil membawakannya Red Cloud Grass. Sebagai gantinya, mereka mengumpulkan 100 poin untuk diri mereka sendiri. Orang itu telah membawa total 100 Red Cloud Grass. Ramuan obat ini hanya ditemukan jauh di dalam lembah Red Cloud. Tempat itu sedikit lebih berbahaya. Harga yang disarankan King Sui tidak terlalu tinggi, tetapi baginya, dia merasa itu sudah cukup baik. Lagi pula, 1 poin tidak sesederhana 100 emas. Bahkan jika seseorang ingin mengumpulkan poin, mereka tidak perlu menjualnya seharga 200 emas. King Sui tidak menganggapnya aneh. Makanan adalah dewa semua orang. Kerakusan dan adalah hal terpenting dalam hidup seseorang. Selain itu, banyak orang tidak hanya makan untuk bertahan hidup, tetapi memperlakukannya sebagai cara untuk menikmati diri mereka sendiri. Meskipun Nuolan merasa itu normal karena dia tahu betapa memikatnya makanan itu, dia tetap tidak bisa tidak terkejut karenanya. Siapa tabib ajaib di sini? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang. Suara itu terdengar tegas dan keras. Apakah ada yang bisa saya bantu? Karena King Sui sudah ada di sini, dia merasa sebaiknya bertanya langsung padanya. Saya mencari tabib ajaib, siapa Anda? Pria itu tampak agak tidak senang ketika dia melihat King Sui. King Sui tertawa. Idiot macam apa dia? Hanya dengan satu pandangan, King Sui sudah tahu bahwa pria ini telah mengarahkan pandangannya ke atas kepalanya. Akulah orang yang kamu cari. King Sui tersenyum dan berkata, "Ah, jadi kamu adalah tabib ajaib. Tapi kamu terlihat sangat muda. Anda tidak akan berbohong kepada saya, bukan?" Pria itu melebarkan matanya untuk melihat King Sui. "Aku tidak punya banyak waktu untuk berbohong padamu." King Sui tidak tahu harus berkata apa kepada orang-orang seperti ini. "Karena Anda adalah tabib ajaib, maukah Anda mengikuti saya ke suatu tempat? Ada bantuan yang tuan muda kami ingin minta dari Anda." Pria itu berkata dengan nada yang terdengar seperti dia memberi perintah pada King Sui. "Jika tuan mudamu mencariku, katakan padanya untuk datang ke sini sendiri." "Baiklah,"
Kamu bisa pergi sekarang. King Sui melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. AST 2113 Retard ada di sini untuk kolaborasi. Jika tuan mudamu mencariku, katakan padanya untuk datang ke sini sendiri. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. King Sui melambaikan tangannya dan memberi isyarat bahwa dia bisa pergi. Pria itu rupanya tidak mengharapkan ini. Dia menatap King Sui dengan bingung dan berkata, aku tidak menyangka kamu sesombong ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah tabib ajaib hanya karena orang lain memanggil Anda seperti itu? Apakah Anda tahu siapa tuan muda kita? Petik 2. Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya. Jika Anda tidak pergi, saya tidak keberatan mengirim Anda keluar. Pada saat itu, saya tidak dapat menjamin bahwa anggota tubuh Anda lengkap. King Sui paling membenci orang-orang ini. Seorang pelayan yang menggunakan nama tuannya untuk bermain tiran dan bertindak sombong. Baiklah, kamu. Tunggu saja. Pria ini menatap tajam ke arah King Sui sebelum pergi. King Sui tidak terkejut, itu bukan pertama kalinya insiden seperti itu terjadi. Meskipun anggota Istana Surgawi datang selama pembukaan, Sekte Istana Surgawi relatif tidak jelas dan jarang diketahui oleh orang-orang. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya tahu bahwa Imperial Cuisine Hall didirikan oleh seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, wanita itu sangat cantik seperti rubah betina. Banyak orang datang hanya untuk wanita ini. Yang pasti, orang-orang ini tidak berakhir dengan baik. Namun, orang-orang ini terus datang seperti ngengat yang bergegas ke api, mereka akan muncul secara bergantian setelah beberapa hari. Banyak dari mereka yang bangga dengan latar belakang mereka dan meremehkan pendiri klinik kecil seperti ini. Mereka memperhitungkan seseorang yang memiliki latar belakang yang kuat akan membuka klinik yang lebih besar. Nuolan tersenyum pada King Sui, seseorang akan mengejarmu lagi. Mengapa ada begitu banyak orang yang berpikiran sempit? Semuanya datang untukmu sebelumnya. Aku bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini kali ini. Bagaimana kalau kita menebak? Jawab King Sui sambil tersenyum. Baiklah, kurasa mereka ada di sini untuk mencari perawatanmu, kata Nuolan langsung. King Sui menatap wanita ini. Jawaban ini sebenarnya yang paling akurat. Bagaimanapun, itu adalah Imperial Cuisine Hall di sini, kebanyakan orang datang untuk berobat. Pada dasarnya, kebanyakan orang ada di sini untuk konsultasi medis atau menjual barang ke King Sui. Namun, situasi hari ini tidak mungkin terjadi. Bisakah aku membuat tebakan yang sama? Tanya King Sui. Tidak, itu tidak ada artinya, jawab Nuolan tegas. Apakah ada taruhan? King Sui tersenyum. Pasti, atau tidak ada gunanya menebak, Nuolan terkikik dan menatap King Sui. Kalau begitu mari kita bertaruh, King Sui langsung dengan itu. Taruhan macam apa yang kamu maksud? Nuolan tersenyum. King Sui menjilat lidahnya, kamu tahu, sebagai seorang pria, saya sudah lama tidak mencicipi daging. Itu tidak benar, kamu makan daging rusa pagi ini. Nuolan mengedipkan matanya yang indah dan menatap King Sui. Matanya sangat jernih. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat matanya seterang kali ini. Baiklah, katakan taruhanmu. King Sui tahu dia melakukan itu dengan sengaja. Dia telah melebih-lebihkan gerakannya dan kata, manusia. Jadi, dia pasti mengerti apa yang dia maksud. Karena dia menghindari topik ini, King Sui seharusnya tidak melekat padanya lagi. Apalagi, King Sui hanya bercanda. Ini bukan pertama kalinya dia bercanda seperti ini. Selain itu, King Sui merasa tertantang untuk mengendalikan dirinya ketika bertemu dengan seorang wanita cantik, terutama untuk seorang wanita dewasa yang terlihat pantas dan baik. King Sui merasa malu setelah ditolak, dia merasa seperti katak jelek yang mengejar angsa anggun. Jangan seperti ini. Apakah kamu terluka? Datang dan biarkan kakak memelukmu. Nuolan melihat King Sui hilang kesurupan sejenak. Dia merasa menyesal dan mengatakan ini. King Sui tahu Nuolan peduli padanya, tetapi pasti ada cerita di balik wanita seperti dia yang menjaga keperawanannya sampai sekarang. Jika dia bisa mendapatkannya dengan mudah, dia tidak akan menjadi pria pertamanya lagi. Dia mungkin punya anak saat itu. Tidak, saya tidak bermaksud menyamping. Saya punya istri dan anak. Apakah saya seorang yang terbelakang? King Sui tersenyum. Sebenarnya, King Sui menyadari bahwa di dunia ini seorang pria tidak akan pernah berhenti mengejar seorang wanita karena dia sudah memilikinya. Ini bukan alasannya. Seorang wanita tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah hambatan juga. Bahkan jika dia merasa terganggu, itu bukan masalah. Begitulah cara dunia ini bekerja. King Sui bertindak seperti ini karena ingatannya tentang kehidupan masa lalu dan alasan pribadinya. Tentu saja aku tahu kamu punya istri. Akan aneh jika seseorang seperti Anda masih lajang. Katakan padaku,
berapa banyak wanita yang kamu miliki? Nuolan tersenyum dan menatapnya. Biarkan aku menghitung, King Sui tersenyum canggung. Nuolan memutar matanya tetapi menyeringai, baiklah, berhenti menghitung. Mereka di sini. Orang-orang sebelumnya memimpin beberapa orang di sini. Yang terkemuka adalah seorang pria muda dan tampan. Dia tampak sangat muda, sudut matanya miring ke atas dengan rasa bangga. King Sui bertanya-tanya dari klan mana tuan muda ini berasal. Tuan muda, itu dia. Dia tidak menganggapmu serius dan ingin memukulku. Pria itu menunjuk ke King Sui dan berbicara dengan pria muda itu. Pria muda itu memegang kipas tangan dan mengenakan jubah seputih salju, memberikan sedikit getaran Casanova. Dia menatap King Sui tanpa melihat pria di sampingnya. Kemudian, dia menatap Nuolan. Sinar di matanya menarik. Begitulah cara seorang pria memandang seorang wanita. Anda adalah tabib ajaib di sini. Pria muda itu bertanya pada King Sui. King Sui kesal karena dia sangat membenci sikap seperti itu. Dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah orang yang memiliki rasa rendah diri yang kuat tetapi tetap seorang pria yang bermartabat. Ada pepatah, semakin rendah diri seseorang, semakin kuat martabat yang dimilikinya. Pepatah ini benar, King Sui tidak terlalu mementingkan diri sendiri sekarang, tapi dia masih tidak menyukai sampah dari klan kuat yang bertindak sombong. Dalam kehidupan masa lalunya, King Sui tidak bertemu dengan anak boros seperti ini. Banyak orang iri pada anak-anak boros dan generasi muda orang kaya ini. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya, tetapi King Sui terlalu jauh dari mereka sehingga dia tidak punya kesempatan untuk iri. Mereka adalah orang-orang dalam legenda yang tidak bisa dia bayangkan untuk ditemui. Namun, putra-putra yang boros ini menjalani kehidupan yang sangat baik dan mewah. Pria biasa yang tidak memiliki apa-apa hanya bisa ngiler melihat wanita dari gambar, tetapi putra-putra kaya ini tidur dengan banyak dari mereka. Mereka memiliki mobil mewah dan model muda yang berbeda setiap malam. Di 9 benua, status King Sui jauh lebih tinggi daripada putra-putra kaya. Dia bisa memiliki kehidupan yang dulu dia iri, tetapi dia tidak melakukannya. Tetap saja, dia mendapatkan lebih dari yang mereka dapatkan, orang-orang iri padanya karena istri dan wanitanya saat ini. Kenapa kamu datang kepadaku? Tanya King Sui dengan tenang. Sebenarnya, saya di sini untuk berkolaborasi dengan Anda, pemuda itu tersenyum. Berkolaborasi. King Sui kaget, ada seseorang yang mencari kolaborasinya sekarang. Dia berada di jalur yang benar dan jauh lebih baik daripada kekayaan. Dia bertanya-tanya apa yang akan ditawarkan orang ini untuk membuat kolaborasi. King Sui tersenyum tanpa alasan yang sah. Melihat pemuda ini, King Sui bertanya-tanya apakah pemuda itu berani menunjukkan kepadanya apa itu retard. AST 2114 saya akan membeli resep Anda. Pria muda itu tersenyum setelah melihat wajah terkejut King Sui, dia mengangguk, ya, untuk berkolaborasi. Itu pasti akan menguntungkan Anda. Jangan khawatir, klan Zen memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Oh, bagaimana Anda ingin berkolaborasi? King Sui tidak mengenal klan Zen, tetapi dia bertanya sambil tersenyum. Saya pikir aula masakan kekaisaran Anda terlalu kecil. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda tempat yang lebih baik dan saya akan mempublikasikan Anda sehingga lebih banyak orang tahu tentang Anda. Kemudian, kami membagi keuntungannya dengan 80-20, kata pemuda itu dengan serius. 80 untukku, 20 untukmu. King Sui tersenyum. 80 untukku, tapi kamu pasti tidak akan dirugikan. Pada saat itu, penjualan akan banyak. Meskipun Anda mendapatkan 20, itu akan jauh lebih banyak daripada total yang Anda miliki sekarang, urai pria muda itu. King Sui pasti tidak akan berkolaborasi dengan siapapun. Dia tidak melakukan bisnis, mengapa dia repot-repot tentang kuantitas? Tak perlu dikatakan bahwa dia hanya mendapat 20%. Bahkan jika dia mendapat 99% bagian, dia akan menolak pria muda itu. Adapun tanah yang lebih besar, sangat mudah bagi King Sui untuk mendapatkannya. Ada terlalu banyak orang yang memiliki tanah yang luas di dunia ini. Itu mungkin kemewahan bagi orang lain, tapi itu tidak ada artinya bagi seorang pejuang yang cakap. Mendengarkan kata-kata pemuda itu, King Sui belum berbicara ketika Nuolan mulai terkikik. Penampilannya yang memikat membuat pria muda itu ngiler. Saat Nuolan memberinya tatapan tajam, pria muda ini berguling-guling di tanah seperti anjing tiba-tiba. King Sui tahu Nuolan melakukan itu, tapi itu masih membuatnya kedinginan. Kekuatan memikat ini membuat lawan kehilangan semangatnya, bahkan jiwa kecil yang tersisa pun dikuasai. Ini terkait dengan energi spiritual dan perhatian. Perhatian di sini merujuk pada jiwa dalam pepatah umum. Jiwa seorang pria sebenarnya adalah perhatian penuh. Itu hanya kesadaran, tidak ada yang begitu misterius.
Seorang pria dalam keadaan vegetatif adalah seorang pria yang hidup tanpa jiwa. Mungkin, jiwanya hancur. Ketika pria muda itu sadar kembali, dia melihat dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kenapa dia berguling-guling di lantai entah dari mana? Dia tampak sangat kesal, merasa aneh tetapi tetap tenang. Dia memandang King Sui dan berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apa keputusanmu, tabib ajaib. Jika tidak, ada alternatif. Saya akan membeli resep Anda dan Anda harus berjanji untuk tidak menyebarkannya dan tidak menggunakannya lagi." "Oh, berapa banyak yang akan Anda tawarkan untuk membeli resep saya?" King Sui penasaran. 1 juta emas, pria muda itu ragu-ragu dan mengucapkan jumlah yang terdengar puas. Nuolan hendak mengatakan sesuatu, tetapi King Sui berbicara, "Aku bisa menghasilkan 30.000 emas dalam 1 hari. Sekarang Anda ingin membeli resep saya hanya dengan 1 juta emas dan tidak mengizinkan saya menggunakannya. Apakah kamu sakit? 5 juta emas. Kami dapat menghasilkan uang bersama dan Anda masih dapat membuka aula masakan kekaisaran Anda." Pria muda itu mengepalkan tinjunya. Dia memang tahu tentang ini. Semua orang tahu barang-barang mahal di sini. "Oke, tapi aku hanya akan memberimu satu resep. Kami dapat membuat kesepakatan jika Anda setuju, tetapi lupakan saja jika Anda tidak setuju," tawar King Sui. Pemuda itu memikirkan popularitas tempat ini. Itu cukup untuk hanya memiliki satu resep, 5 juta emas sepadan dengan harganya. Dia bisa membuka tempat makan yang besar. Tidak, banyak dari mereka. Dia bisa mendapatkan kembali modal dalam beberapa hari. "Oke, saya setuju. Saya ingin resep dan bahan roti kukus kristal Anda." Pria muda itu tersenyum. "Baiklah, berikan aku uangnya dan aku akan memberikannya padamu. Saya dapat menunjukkan cara membuatnya sekali. Gratis jika Anda tidak puas." King Sui tersenyum. Nuolan tersenyum, dia tahu King Sui ingin mengacaukan anak ini kali ini. Hidangan ini, termasuk roti kukus kristal, memiliki bumbu sebagai intinya. Herbal adalah sesuatu yang dibuat oleh King Sui sendiri secara khusus. Tanpa bumbu, itu sama dengan hidangan biasa di restoran. Pria muda itu sangat gembira dan setuju dengan sungguh-sungguh sambil diam-diam memarahi King Sui sebagai orang bodoh. Kemudian, dia segera mengeluarkan 5 juta emas. Uang itu baik-baik saja, dapat digunakan di seluruh 9 benua. King Sui menganggap bahwa kekuatan di balik tagihan 9 benua ini sangat menakutkan. King Sui memberikan resep roti kukus kristal kepada pemuda itu dan menunjukkan kepada mereka beberapa bahan. Ramuan eksklusif King Sui tampak sama dengan ramuan biasa. Aromanya tidak terlalu kuat tanpa dimasak. Resepnya halus dan mewah, banyak prosedur yang dinyatakan membosankan. Pria muda itu sepertinya sudah siap. Dia membawa kokinya sendiri untuk menirunya secara instan. Tak bisa dipungkiri bahwa para chef ini memiliki skill kuliner yang baik. Hidangan itu terasa dan tampak mirip dengan yang ada di Imperial Cuisine Hall. Pemuda itu bersemangat. Diam-diam dia berpikir, orang ini sangat bodoh untuk membatasi penjualan hariannya. Dia tidak tahu bagaimana memperluas Imperial Cuisine Hall dan mendapatkan lebih banyak uang, dan sekarang dia memberikan kesempatan ini kepadaku. Setelah berhasil mereplikasi hidangan, pemuda dari klan Zen pergi dengan resepnya. "Xionggang, bersiaplah untuk membuka 3 restoran roti kukus skala besar. Siapkan semua bahan dan siapkan. Juga, jangan beritahu anggota klan lainnya, saya ingin memberi mereka kejutan." Petik 2. King Sui, kamu sebenarnya sangat buruk. Keterbelakangan itu dibingkai dengan buruk, kata Nuolan sambil cekikikan. Apakah menurutmu dia akan mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat roti kukus sebelum atau setelah dia membuka restoran? Tanya King Sui sambil tersenyum. Pria muda itu pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia akan segera mengetahuinya dalam kondisi normal. Meskipun retard ini tidak dapat dianggap sebagai orang normal, saya kira dia akan segera mengetahuinya, jawab Nuolan dengan senyum yang lebih lebar. Mengapa? King Sui punya jawaban, sama seperti miliknya. Karena dia merasa sukses, dia pasti ingin makan roti kukus kristal sendiri. Dia akan ingin merasakan rasa sukses di samping rasa yang indah, Nuolan terdengar yakin. King Sui juga setuju. Zhen Song meminta anak buahnya untuk mempersiapkan pembukaan restorannya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan makannya. Sebelumnya, dia hanya memiliki satu roti kukus kristal di Imperial Cuisine Hall. Setelah beberapa saat, Koki kembali. Zhen Song memerintahkannya untuk membuat roti. Koki mengikuti instruksinya dan mulai memasak. Acara selanjutnya terlihat jelas. Koki memberitahu Zhen Song bahwa dia tidak bisa datang. Penampilannya sama, tetapi rasanya 10.000 mil jauhnya. Awalnya, dia mengira Koki itu sengaja memonopoli resep.
Dia hampir membunuh Koki karena marah. Tiba-tiba, dia memikirkan King Sui dan wanita itu. Zhen Song langsung sadar. Pria yang dia pikir bodoh, menipunya dalam permainannya sendiri. Dia benar-benar bodoh. Keesokan harinya, Tuan muda dari klan Zhen kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kali ini, dia membawa 200 orang bersamanya. Matanya berkobar seperti api yang menyala begitu dia melihat King Sui. Dia tidak pernah mengalami kerugian besar seperti ini, selain dipermainkan seperti orang bodoh. Hari ini, dia harus menuntut keadilan. Selain membuat berantakan, dia akan mendapatkan semua resep itu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Beri aku semua resep dan minta maaf. Lalu, aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia. Ini, benar-benar, Nuolante, AST 2115 patahkan kakimu sendiri, tersesat. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Beri saya semua resep yang Anda miliki dan minta maaf. Lalu, aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, aku akan membuatmu menghilang dari dunia. Ini, benar-benar, Nuolan terdiam. Niat membunuh bisa terlihat memancar dari mata King Sui. Dia menatap tuan muda Zen ini. Pada level ini, King Sui dapat membunuh seseorang dengan niat membunuhnya, tetapi King Sui tidak ingin membunuhnya dengan cara itu. Niat membunuh yang intens membuat kaki tuan muda Zen gemetar dan dia jatuh ke tanah. Dia sepucat kertas dan keringatnya mengalir seperti hujan. Yang terpenting, bau amonia keluar. Tuan muda Zen ini ketakutan sampai dia kencing di celana. King Sui berjalan menuju tuan muda Zen ini dengan perlahan. Tidak hanya tuan muda Zen, tetapi orang-orang di sekitarnya juga lesu dan gemetar meskipun mereka tidak menjadi sasaran niat membunuh King Sui. Sekarang, tidak perlu dikatakan tentang kemampuan mereka untuk menghentikan King Sui. Mereka praktis tidak berguna. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa bertahan sampai sekarang? Sementara yang lain tidak menindas saya, mengapa Anda harus bertindak seperti orang bodoh? King Sui menatap tuan muda Zen ini seperti menonton orang bodoh. Zhen Song menyesal 10.000 kali sekarang. Sekarang dia memikirkannya, tidak mungkin dia adalah satu-satunya yang tahu tentang tempat menghasilkan keuntungan ini, siapapun akan tahu pada pandangan pertama. Olah masakan kekaisaran akan mendapatkan banyak perhatian, tetapi pasti memiliki alasan sendiri untuk bertahan dengan baik sampai sekarang. Dia hanya ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa dia tidak berguna. Dia akan mewarisi posisi terdepan, tetapi dia tampaknya tidak memiliki kesempatan sedikit pun sekarang. Kemudian, dia akan disebut bodoh, terbelakang, dan nama ini akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Namun, ini bukan hal yang paling penting. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa keluar dari sini hidup-hidup dan menendang. Itu adalah pelanggaran besar bagi seorang pejuang yang cakap dan dia pantas untuk dibunuh. Dia bisa mengambil peringatan kali ini jika itu perlu, karena tindakannya merupakan penghinaan besar bagi seorang pejuang yang kuat. Zhen Song berpikir bahwa targetnya tidak memiliki pendukung yang kuat, jadi bahkan jika dia mengambil keuntungan darinya, lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang lawannya adalah seorang ahli, tindakannya sebelumnya mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang terbelakang. Itu masih baik-baik saja jika dia benar-benar terbelakang, tetapi dia tidak. Dia melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan memaksa orang lain untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Sekarang, dia menemui rintangan ini. Lawan tidak akan pernah membiarkannya pergi setelah dia melakukan tindakan yang hampir seperti perampokan. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Berlutut dan patahkan kedua kakimu. Nyah. King Sui berdiri di depannya, dia tidak memiliki belas kasihan terhadap sampah. Zhen Song gemetar berlebihan, dia tahu dia tidak punya cara untuk menghindarinya hari ini. Namun, dia tidak ingin kehilangan kakinya. Pada usia ini, dia tidak pernah menderita begitu banyak. Dia menatap King Sui dengan matanya yang ketakutan dan memohon. Sepertinya kamu tidak bergerak. Saya tidak yakin bahwa Anda dapat berdiri lagi jika saya melakukannya secara pribadi. King Sui menyelesaikan kata-katanya dan mengangkat kakinya. Aku akan melakukannya. Zhen Song berguling dan berlutut di depan King Sui. Dia membungkuk dan berkata kepada pria di sampingnya, lakukan. Tuan muda, lebih cepat, apakah kamu ingin aku mati? Zhen Song menjadi cemas. Seorang pria mengepal dan mematahkan kedua kakinya. Awalnya, dia tidak berani terlalu kuat, tetapi itu masih membuat Zhen Song berteriak secara tragis juga. Mengetahui bahwa Zhen Song akan lebih menderita jika dia tidak mematahkan kakinya, dia mengepalkan tinjunya dan mematahkannya. Orang-orang ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka ada di sini sehingga King Sui bisa mematahkan kaki Zhen Song. Ini adalah pertama kalinya King Sui memaksa seseorang untuk berlutut. Namun,
Itu terutama karena apa yang dikatakan Zhen Song. King Sui tidak pernah suka memaksa siapapun untuk berlutut. Lutut seorang pria sangat berharga, dia bisa berlutut di depan langit dan bumi, dia bisa berlutut di depan orang tuanya, tetapi begitu dia berlutut di depan orang lain, dia pasti putus asa. King Sui menganggap bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu hanya karena hidupnya terancam. Bahkan jika dia melakukannya, hidupnya akan hancur karena depresi. Mungkin, terkadang berlutut adalah hal yang normal. Jika itu bisa menjadi solusi, itu sempurna. Terkadang, itu bisa sia-sia tetapi tidak ada pilihan lain. Di kehidupan sebelumnya, seorang pria hebat mengalami penghinaan seperti itu dan mendapatkan gelar pria yang fleksibel dan tangguh. Terkadang, mudah untuk berlutut terkadang, itu sangat sulit sehingga seseorang lebih baik mati. King Sui tidak akan pernah bisa membayangkan hal seperti itu sampai hari seperti itu muncul. Jika seseorang memiliki nyawa anggota keluarganya di tangannya, apakah dia akan berlutut? King Sui menjadi tenang memikirkan hal itu. Hal-hal tampaknya tidak mutlak. King Sui, klan Zhen tidak layak disebutkan. Kami dianggap kuat di kota dan domain Kaisar Utara ini. Sekarang, Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai tampaknya adalah yang terkuat. Beberapa kekuatan sangat lemah dan pasti akan kalah telak untuk melawan mereka dalam pertempuran nyata. Adapun kekuatan tersembunyi, tidak ada yang tahu apakah mereka lebih kuat dari Istana Surgawi dan Istana Abadi Tai. Itu mungkin, tetapi karena mereka tersembunyi, mereka tidak akan terlibat dalam urusan dunia fana. Nuolan memperhatikan ekspresi King Sui dan mengira dia khawatir tentang klan Zhen. Saya tidak khawatir dengan klan Zhen. Kami mungkin telah mengundang kecemburuan sekarang. Sebelumnya, saya berada di tempat pedesaan lain tanpa orang kuat. Namun, berbeda di sini. Saya takut seseorang akan pergi jauh-jauh dan itu akan merepotkan. Selain itu, kami juga memiliki musuh. Yang lain tidak tahu bahwa Istana Surgawi berada di belakang aula masakan kekaisaran, tetapi orang-orang di level kita akan mengetahuinya dengan mudah. Saya khawatir beberapa orang akan menggunakan ini dan melawan kita bersama. King Sui tiba-tiba menyadari masalah. Jika bukan Istana Surgawi yang berada di belakang King Sui, banyak orang tidak akan mengejarnya. Tetapi mengetahui bahwa dia milik Istana Surgawi, dia memiliki banyak musuh secara instan. Teman akan senang untuk King Sui, tetapi musuh tidak. Mereka akan mati untuk membunuh King Sui. Seseorang akan berkata, jika Anda tidak dapat merekrut satu orang, Anda tidak boleh membiarkan orang lain melakukannya. Terlebih lagi, orang ini sudah direkrut oleh orang lain, Anda tentu tidak boleh membiarkannya. Untungnya, King Sui sudah cukup kuat sehingga dia tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak menyukai masalah. Dia juga tidak memiliki cara yang lebih baik, dia hanya bisa berharap untuk menemukan lebih banyak kuali kotak surgawi dan kristal senjata surgawi. Dengan itu, kekuatannya akan sangat meningkat. Saat King Sui mengatakan itu, Nuolan terlihat sedikit berbeda. Namun, dia kembali normal dengan sangat cepat. Dia tersenyum pada King Sui, jangan khawatir, kakak akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di sini yang akan menggertak Anda. Petik 2. King Sui terdiam. Tiraninya, kekuatannya yang perkasa, wanita yang memikat dan menawan ini begitu dewasa. King Sui merasakan darahnya mengamuk hanya dengan melihatnya. King Sui memiliki pengendalian diri yang baik, jika tidak, dia akan berubah menjadi serigala. Nuolan tahu pria ini juga memiliki pengendalian diri yang kuat. Jarang sekali orang bersikap begitu santai di depannya. Banyak dari mereka berpura-pura sopan tetapi hanya berpura-pura. Mereka tampak canggung dan mata mereka menjadi sangat ofensif ketika dia menurunkan kewaspadaannya. Mereka tampak seperti ingin menanggalkan pakaiannya. Setelah berhari-hari, pemuda ini sangat kedinginan. Meskipun dia terkadang berperilaku buruk, dia merasa itu lebih bisa diandalkan daripada pria seperti itu. AST 2116 kakak tertua memiliki hati terbesar, pil esensi asal Raja Bela Diri. Kamu yang terbaik, kakak penatua. Kamu memiliki dada, hati terbesar, King Sui mengangguk dengan serius. Nuolan langsung tersipu, dia tidak merasakan getaran magis seperti Shen Huang. Melihat wajah serius King Sui sekarang, dia tidak yakin apakah pria ini menggodanya atau tidak. Dia tidak bisa tidak melihat dadanya, memang sangat tinggi. Bahkan dia berpikir bahwa mereka penuh dan bulat. Nuolan memelototi King Sui dengan dendam. Makna di balik tatapannya tidak diketahui, tapi dia sedikit tersipu. Seorang wanita normal terkadang akan merasa kesepian dan kosong, tidak peduli bagaimana dia melindungi martabatnya. Mustahil seorang wanita tidak pernah memikirkan pria di sisinya. Itu seperti pria normal yang memikirkan seorang wanita, tetapi mereka berbeda.
Seorang pria menekankan pada visual dan dapat memiliki keinginan pada pandangan pertama dari seorang wanita cantik, tetapi seorang wanita biasanya tidak memiliki perasaan yang kuat seperti ini. Seorang wanita seperti Nuolan memikirkan seorang pria juga, tetapi dia tidak akan menerima yang lebih rendah. Dia lebih suka sendirian daripada menawarkan dirinya seperti itu. Dalam hal ini, dia tidak akan membiarkan dirinya lepas. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi wanita yang tidak berpengalaman sekarang. Namun demikian, dia juga ingin bertemu dengan Mereraitnya suatu hari nanti. Dia tidak yakin dengan preferensinya. Selama bertahun-tahun, pengalamannya tumbuh seiring dengan usianya. Dia dulu berpikir bahwa dia menyukai tipe pria tertentu, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu kekanak-kanakan saat itu. Karenanya, dia bahkan lebih tersesat sekarang. Dia takut untuk mengetahui suatu hari nanti bahwa standarnya hari ini masih belum matang. Terlepas dari rasa tidak amannya, dia tidak mengubah standar pria selama berabad-abad, menyiratkan bahwa pikirannya sudah matang sekarang. Begitu dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia pasti akan melakukannya. Tetap saja, dia tahu bahwa pria ini sudah memiliki wanita lain. Jika seorang pria bisa tetap melajang sampai mereka bertemu, dia pasti akan memiliki beberapa masalah seperti membenci wanita atau tidak bisa kawin. Memikirkan itu, Nuolan merasa tidak berdaya. Adapun pria muda di depannya, dia menganggap bahwa dia sedikit lebih muda. Dia tidak tahu apakah dia menyukainya untuk saat ini, tapi setidaknya dia yang paling dekat dengan hatinya untuk saat ini. Menurutnya, pria ini tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki lebih dari satu wanita dan anak. Ini bukan masalah besar di benua utama, itu bukan alasan. Itu tidak ada dalam pertimbangan seorang wanita terlepas dari kekuatan dan keunggulannya. Kecuali, dia memaksa suaminya untuk memotong masa lalunya hanya untuk bersamanya. Hal-hal seperti ini juga ada. Namun, wanita kuat ini akhirnya tidak bahagia. Dia tidak pernah bisa bahagia ketika pria yang dicintainya tidak bahagia. Semakin kuat seseorang, semakin egois dia, terutama dalam urusan cinta. Ketika seorang wanita lebih kuat dari suaminya dan dia memiliki kecantikan dan kekuatan yang luar biasa, dapatkah dia menerimanya jika suaminya terus mencari wanita lain? Dalam kebanyakan kasus, pria lebih kuat dan wanita tidak memiliki hak untuk menolak. Di benua utama, banyak wanita dari keluarga kaya menikah dengan pria dari keluarga yang lebih kuat. Wanita-wanita ini akan menangani urusan keluarga sementara pria itu bisa kehilangan martabat dan statusnya. Singkatnya, kekuatan membuat perbedaan, terutama bagi para pejuang. Kekuatan keluarga adalah salah satu kekuatan seorang pejuang. King Sui melambaikan tangannya di depan mata Nuolan, bangun, apakah gadis kecil itu T? King Sui memperhatikan wajahnya yang memerah dan dia tenggelam dalam pikirannya saat mengawasinya. Dia tahu dia terpesona oleh pikirannya, tetapi dia bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pikiran awal harus ada hubungannya dengan kasih sayang. Nuolan tampak gelisah dan mendorong tangan King Sui, kaulah yang T. Anda hanya seorang anak kecil. Beraninya kau memanggilku gadis kecil, panggil aku Penatua Kak Nuolan. Setelah kejadian ini, klan Zen tidak membuat kekacauan di sini. Kepala klan Zen bahkan membuat permintaan maaf resmi di sini. King Sui tidak tersinggung dan insiden itu mereda. Pengaruh Imperial Cuisine Hall berkembang tanpa henti dan King Sui menerima lebih banyak harta. Namun, tidak ada kuali kotak surgawi, kristal senjata surgawi, buah petir, dan cabang bulan miring. Dia menerima beberapa Red Cloud Grass dan bisa melewatkan perjalanan ke Red Cloud Valley. Dia terus mengumpulkan Red Cloud Grass tetapi menurunkan poin sebagai gantinya. Awalnya, rumput Red Cloud bisa mendapatkan 1 poin sebagai gantinya. Sekarang, 3 Red Cloud Grass menyamai 2 poin. King Sui berencana untuk berhenti mengumpulkan, tetapi dia berubah pikiran. Bagaimanapun, dia mungkin memperbaiki hal-hal lain menggunakan ramuan ini. Hari ini, seorang pelanggan membawa sesuatu yang sangat diminati King Sui, pil esensi asal Raja Bela Diri. King Sui memintanya untuk beberapa waktu karena dia hanya membutuhkan bahan terakhir ini untuk memperbaiki pil Raja Bela Diri emas. Yang mengejutkan, dia mendapatkannya hari ini. Pil esensi asal Raja Bela Diri langka dan membutuhkan keberuntungan untuk menemukannya. Secara teoritis, setiap binatang iblis tingkat Raja Bela Diri dapat memiliki pil esensi asal Raja Bela Diri, tetapi kemungkinannya rendah. Selain itu, pil esensi asal Raja Bela Diri tidak terlalu berguna. Umumnya, orang tidak akan memeriksa pil esensi asal di mayat binatang iblis Raja Bela Diri. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka hanya akan merasa aneh. Mereka mungkin akan membuangnya karena tidak terlalu bermanfaat. Kamu memiliki pil esensi asal Raja Bela Diri.
Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda mendapatkannya? Tanya King Sui dengan rasa ingin tahu. Pria itu setengah baya dengan kekuatan Peak Martial King. Dia berbadan tegap dan mengenakan pakaian biasa, identitasnya tidak diketahui. Saya Zhang Dali, saya memiliki toko daging binatang iblis, hanya sebuah toko kecil. Oleh karena itu, saya mengumpulkan mayat binatang iblis. Banyak orang akan menjual binatang iblis mereka di tingkat Xiantian atau Raja Bela Diri kepadaku. Pada saat itu, saya menemukan pil esensi asal Raja Bela Diri ini dan menyimpannya sejak saat itu, karena tidak menempati ruang yang besar. Saya tidak menyangka Anda ingin mengambilnya, kata si tukang daging sambil tersenyum. Zhang Dali berpikir bahwa memiliki semacam hubungan dengan aula masakan kekaisaran adalah takdir yang baik, jadi dia sangat bersemangat. King Sui tersenyum, dia tidak melihat itu datang. Namun, itu sangat bagus. Dia mengangguk, aku ingin tahu berapa banyak pil esensi asal Raja Bela Diri yang kamu miliki. Saya punya 43 dari mereka, jawab Zhang Dali. Saya ingin semuanya, berapa harga yang Anda inginkan? King Sui melewatkan tawar-menawar. Selama harganya masuk akal, dia akan menerimanya. Saya mendengar tabib ajaib dapat membantu orang untuk memiliki terobosan dalam kekuatan mereka. Saya berpikir apakah Anda dapat membantu saya untuk, jika terlalu sulit, saya akan mengubah permintaan. Zhang Dali menghela nafas ketika dia melihat King Sui mengerutkan kening. King Sui menyeringai, tidak terlalu keras, tetapi kamu harus menahan rasa sakit, kata King Sui setelah berpikir singkat. Zhang Dali sudah berada di puncak Martial King. Dia akan menjadi Martial Saint setelah terobosan. Meskipun menjadi Raja Bela Diri puncak, rintangannya sangat sulit. King Sui mengerutkan kening sebelumnya ketika dia merasa bahwa itu adalah permintaan yang hampir mustahil, tetapi dengan teknik penglihatan surgawinya, dia memperhatikan bahwa banyak meridian terbuka di tubuh Zhang Dali. Hanya titik akupuntur Yang Guan di meridian Yang Yuan yang ditutup. Sebelumnya itu tidak mungkin, tapi King Sui merasa itu bisa dicapai sekarang. Dia akan menerobos langsung setelah acu poin terbuka. Ini adalah masalah sepele bagi King Sui. AST 2117 seorang jenius berbakat, Bei Huang Yu, saingan utama. Zhang Dali mendengar bahwa itu mungkin dengan sedikit rasa sakit dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak takut dengan rasa sakit apapun. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang pernah mencapai terobosan ke Martial Saint. Tuan King, saya tahu saya tidak dapat banyak membantu Anda, tetapi selama saya masih hidup, jika Anda membutuhkan pil esensi asal Raja Bela Diri ini, saya akan mengambilnya untuk Anda. Zhang Dali sangat bersemangat, perbedaan antara Martial King dan Martial Saint mirip dengan jarak antara orang biasa dan level Xiantian. Seorang Martial Saint dianggap sebagai prajurit yang terampil di mana-mana karena orang normal tidak akan bertemu dengan seorang prajurit yang cakap seperti King Sui. Bahkan jika mereka bertemu satu, mereka tidak akan menyadarinya. Zhang Dali tidak akan pernah tahu bahwa King Sui adalah seorang prajurit surgawi. King Sui menggunakan kekuatan Shield Attack untuk secara paksa membuka Yang Guan acu poin milik Zhang Dali. Dia bahkan membantu Zhang Dali menstabilkan konstitusinya. Kemudian, menggunakan Origin Qi, dia memimpin Zhang Dali. Dengan infus kekuatan, Zhang Dali mencapai terobosan. Itu tidak memakan waktu lama atau menyebabkan kekacauan. Zhang Dali merasa tubuhnya meningkat beberapa kali lebih kuat. Dia berlutut di depan King Sui dan langsung membungkuk, terima kasih telah memenuhi keinginanku, Tuan King. King Sui tercengang, orang ini benar-benar jujur untuk memperlakukannya sebagai seorang guru. King Sui membawanya ke alam Martial Saint. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Zhang Dali. Setelah beberapa koutou, King Sui menyeretnya ke atas. King Sui tidak banyak bicara. Dia pasti tidak akan membiarkan pria jujur ini membungkuk tanpa alasan. Selain itu, King Sui menyukai kejujurannya dan mengajarinya bentuk harimau. Dia bahkan menjelaskannya dengan cermat kepada Zhang Dali. Zhang Dali diliputi kegembiraan tetapi dia kehabisan kata-kata. Orang seperti dia biasanya akan menyimpan kebaikan di dalam hatinya. Dia akan menunjukkan penghargaannya melalui tindakan, bukan kata-kata manis. Baiklah, ketika aku di sini, kamu dapat menemukanku jika ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, pergi. King Sui tersenyum dan berkata kepada Zhang Dali. Kemudian, dia melambai. Zhang Dali mengangguk dan membungkuk dalam-dalam sebelum mengucapkan selamat tinggal. King Sui selalu ingin membuka Imperial Cuisine Hall-nya ke seluruh penjuru 9 benua dan menyebarkan bentuk harimaunya bersama dengan teknik lainnya. Namun, itu cukup tidak praktis. Orang biasanya sangat menghargai teknik dan warisan mereka sendiri, tetapi King Sui tidak. Dia percaya bahwa orang yang berbeda dapat mempraktekkan teknik yang sama di alam yang berbeda. Jadi, itu tergantung pada orangnya, bukan tekniknya.
Ye Huangguo mempraktikkan bentuk harimau King Sui hingga tingkat surgawi. Ming Yue Gelou juga berlatih Tiger Form dan itu menjadi teknik terkuat dan utamanya sekarang. Tidak seperti Ye Huangguo, Ming Yue Gelou mempraktikkan bentuk harimau yang sebenarnya, tetapi wilayahnya hampir sebanding dengan King Sui. Dia menghabiskan bertahun-tahun berlatih Tiger Form dan itu terbayar. Sekarang, dia menguasai gerakan bentuk harimau. Bentuk harimau adalah teknik yang lebih mudah untuk dikuasai tetapi sangat kuat di antara keterampilan King Sui lainnya. Yang paling penting, itu adalah teknik kelas yang tidak ditentukan. Karena Ye Huangguo bisa berlatih sampai tingkat surgawi, bentuk harimau setidaknya harus menjadi teknik tingkat legendaris atau surgawi. Tanpa sadar, dia memikirkan klan Zen. Meskipun klan Zen adalah klan besar, itu jauh di belakang istana surgawi dalam hal kelas. Karenanya, dia tidak khawatir diancam oleh klan Zen. Selain itu, seorang pria sederhana tidak dapat dengan mudah mengancamnya sekarang. King Sui tidak yakin apakah dia memiliki belas kasihan pada klan Zen. Dia menghukum Zen Song dalam insiden itu dan jika dia meminta klan Zen untuk bertanggung jawab, mereka hanya bisa disebut malang. Namun, King Sui tidak melakukan itu. Dia tidak benar-benar menganggap serius klan Zen. Selain itu, King Sui tidak menyalahkan keluarga dalam setiap kasus kecuali klan Zen ingin mencari keadilan untuk Zen Song. Setelah Zhang Dali pergi, King Sui mulai memperbaiki pil Raja Bela Diri Emas. Namun, dia belum memperbaikinya ketika pria ini datang. King Sui memandang pria ini dengan heran, itu adalah pria dengan penampilan yang tampan dan seperti sarjana. Dia tidak tampak seperti anak orang kaya, sebaliknya, dia tampak santai dan mudah didekati. Matanya tulus dan cerah. Dia mengenakan pakaian bersih dan polos yang terlihat sangat biasa. Namun, dia memiliki aura yang tidak jelas. King Sui tidak terkejut dengan penampilan bagus pemuda itu, dia bukan Homo Wall. Dia terkejut dengan kekuatan pemuda itu yang pasti lebih kuat darinya. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seorang pria muda yang lebih kuat darinya. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas. Selama ini, King Sui memiliki teknik penguatan kuno, alam valet jade immortal dan beberapa harta. Dia pasti di depan orang lain pada usia yang sama. Sekarang, dia bertemu saingan yang kuat. Pria ini muncul semuda dia. Mereka memiliki usia yang sama jika perbedaan usia dalam 100 tahun. Pemuda itu terkejut melihat King Sui juga. Mereka saling menatap dan pemuda itu berjalan ke depan. Halo, saya mencari Nuolan. Apakah dia ada di sekitar? King Sui merasa sedikit aneh, tapi dia mengangguk, ya, siapa kamu? Apakah ada yang Anda butuhkan darinya? Petik 2. Saya Bei Huangyu. Saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Nuolan. Pria muda itu tersenyum kepada King Sui. Bei Huangyu, King Sui tahu bahwa Istana Abadi Tai diperintah oleh klan Kaisar Utara dan pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya. Dia sangat terkenal, tidak heran dia begitu kuat. Desas-desus itu tampaknya nyata. Bei Huangyu adalah tuan muda dari Istana Abadi Tai tanpa diragukan lagi dan memiliki posisi yang tak tergantikan di Istana Abadi Tai. Dia adalah satu dari sejuta jenius yang jarang ditemukan di Istana Abadi Tai. Pedang surgawi Tai miliknya berada pada tingkat yang menakjubkan. Pedangnya adalah yang paling tajam dan dia hampir mencapai status satu dengan pedang. King Sui, ini adalah tuan muda dari Istana Abadi Tai. Pada saat itu, Nuolan melangkah keluar dan tersenyum. Nuola, pria muda itu menatap Nuolan dengan mata berapi-api. Namun, itu bukan tatapan penuh tetapi kekaguman murni, itu tulus dan jujur. Aku mengatakannya, aku tidak suka kamu seperti itu, jawab Nuolan lembut. Aku bilang aku akan menunggumu. Selama kamu belum menikah, aku akan menunggumu. Aku akan menikah setelah kamu menikah. Saya memiliki hak untuk menyukai Anda dan Anda juga memiliki hak untuk tidak menyukai saya. Namun, Anda tidak dapat menghentikan hasrat saya, kata Bei Huangyu kepada Nuolan dengan serius. King Sui tidak mengharapkan pria seperti ini ada. Dia tidak yakin dengan temperamen Bei Huangyu, tetapi sepertinya Bei Huangyu ini cocok untuk Nuolan sekarang. Dia menganggap bahwa Bei Huangyu adalah pria yang jauh lebih baik daripada dia. Bagaimanapun, Bei Huangyu tetap melajang untuk wanita ini, terlepas dari statusnya dengan wanita lain. Tentunya, dia akan menyentuh banyak wanita lain dengan sifat bangsawannya. King Sui merasa dia tak tertandingi sebelumnya dalam hal kekuatan dan cinta, karena dia belum pernah bertemu seseorang yang cukup mengancam. Namun, dia bertemu satu saingan sekarang di kedua aspek. Tentu saja, jika King Sui ingin menjadikan Nuolan wanitanya, dia bertemu saingan sejati sekarang. Nuolan menghela nafas, aku akui bahwa kamu sangat baik, setidaknya setengah dari wanita di kota Kaisar Utara akan berpikir kamu adalah pria terbaik,
tetapi aku tidak tahu mengapa aku tidak memiliki perasaan padamu. Saya tahu saya sedikit keras kepala dan tidak menarik. Saya tidak tahu bagaimana menyenangkan Anda. Mungkin, dalam pikiran Anda, saya hanya seorang fanatik pelatihan. Tapi, aku sangat menyukaimu dan ingin melindungimu. Bei Huang Yu sedikit kesal, tetapi dia melanjutkan dengan tulus. Dengan kekuatannya, tidak mengherankan bahwa dia adalah seorang fanatik pelatihan. Dia pasti memiliki harta yang luar biasa juga, jika tidak, dia tidak akan pernah mencapai levelnya saat ini. King Sui yakin tentang ini. AST 2118 Bei Huang Yu diundang untuk bertempur. King Sui merasa kehadirannya berlebihan sekaligus. Dia tidak tahu mengapa perasaan itu muncul. Dia mengakui bahwa dia menyukai Nuolan, menyukai wanita cantik itu mudah, tetapi tidak sampai batas yang ekstrim. Dia pasti tidak mau membiarkan pemuda ini memiliki Nuolan. Pertama, instingnya mengatakan demikian. Kedua, dia tidak cukup mengenal Bei Huang Yu. Jika Nuolan menyukai Bei Huang Yu juga, itu adalah rasa saling menyayangi dan dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Bahkan, untuk saat ini, dia tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Dia bukan orang Nuolan dan seperti yang dikatakan Bei Huang Yu sebelumnya, dia memiliki kebebasan untuk menyukai Nuolan. Tentunya, Nuolan memiliki kebebasan untuk menolaknya. Mendengarkan Bei Huang Yu, ada tatapan lembut di mata Nuolan. Menatap mata Bei Huang Yu yang lekat dan tulus, dia bingung. Selama bertahun-tahun, dua pria di sisinya sekarang adalah yang paling dekat dengannya. Selain itu, kebanyakan orang akan berpikir bahwa Bei Huang Yu lebih baik daripada King Sui. Selain sebagai Tuan Muda Istana Abadi Tai, dia adalah seorang jenius berbakat dari domain Kaisar Utara. Dia masih muda dan tampan. Poin kuncinya adalah dia tidak punya wanita lain dan dia hanya menyukainya sendirian. Dalam hal ini, dia pasti lebih baik dari King Sui. Melihat perjuangan di mata Nuolan, ada sinar aneh di mata Bei Huang Yu. Dia berkata dengan lembut, Nuolan, aku tidak ingin melihatmu menderita. Saya hanya berharap bahwa Anda akan memberi saya kesempatan. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk membuat pilihan, hatiku untukmu akan tetap selamanya. Bahkan jika kamu bukan istriku kali ini dan bahkan ketika kita berdua memiliki keluarga sendiri, kamu selalu menjadi orang yang paling aku cintai. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan bersamamu. Aku akan menjaga tempat yang paling penting untukmu di sini. King Sui terdiam. Pria ini terlihat jujur dan bukan anak orang kaya yang pelit, tapi dia sangat pandai mengucapkan kata-kata genit. Fitur terkuatnya adalah kepercayaan diri dalam ekspresi, gerak tubuh, dan nada suaranya. King Sui tidak bisa melihat kekurangan dalam dirinya. Inti dari pembicaraan kekasih adalah ketulusan dan orisinalitas, akan menjijikan jika seseorang bersikap sok. Nuolan mengangguk, aku belum mempertimbangkan hal ini jadi mari kita serahkan ke masa depan. Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini, saya mungkin tidak akan menikahi siapapun seumur hidup saya. Aku akan menemanimu. Saya mengatakannya sebelumnya, saya tidak akan tetap melajang untuk Anda, tetapi saya akan memikirkannya setelah Anda menikah, jawab Bei Huang Yu dengan lembut. Penentuan nada suaranya cukup menakjubkan. King Sui merasa seperti menonton percakapan karakter utama TV dari kehidupan masa lalunya. Sepertinya mereka akan bersatu pada akhirnya. Itu ditulis dalam naskah dan dia merasa seperti ini sekarang. Nuolan, ini. Bei Huang Yu hanya menatap King Sui sekarang. Dia adalah King Sui dari Istana Surgawi. Kami berkolaborasi dan membuka Imperial Cuisine Hall di sini. Nuolan memperkenalkan King Sui ke Bei Huang Yu. Halo, saya berpikir sepanjang waktu bahwa Tuan King memiliki kekuatan yang besar. Sekarang saya tahu Anda berasal dari Istana Surgawi, tidak heran. Saya Bei Huang Yu, senang mengenal Anda. Bei Huang Yu terdengar anggun. King Sui merasa bahwa pria ini ada di sini untuk merebut wanitanya dengan cara yang jelas dan sopan. Namun, dia tidak punya pilihan, wanita itu tidak pernah mengaku sebagai miliknya. Halo, saya King Sui. Senang bisa mengenalmu juga. Tuan Yu juga memiliki kekuatan yang tangguh. King Sui mengamati situasi saat dia berbicara. Pria ini memiliki beberapa wanita terlepas dari status pernikahannya. Dia memiliki yang dan konstitusi yang tangguh, meskipun origin esensnya bocor, itu bukan apa-apa dan tidak berbahaya baginya. Singkatnya, pria ini memiliki wanita yang berbeda setiap malam. Seorang wanita tidak bisa memuaskannya, dengan demikian, ia memiliki beberapa wanita meskipun masih lajang. Namun, itu normal bagi orang seperti dia untuk memiliki banyak wanita. King Sui dapat merasakan bahwa Bei Huang Yu ini memiliki minat yang kuat pada Nuolan. Dia tidak mengatakannya salah,
Dia bilang dia akan menunggu Nuolan tetapi tidak pernah berjanji untuk menjauh dari wanita karena dia. Oleh karena itu, King Sui tidak akan mempermasalahkannya. Beberapa hal sudah jelas dan terkenal, bahkan Nuolan tahu tentang itu. Akan menjadi anti-iklim untuk mengatakannya. Ho, ayo kita berlatih bersama jika kamu senggang. Saya sudah lama tidak bertarung dan saya tidak bisa menahan keinginan untuk bertarung ketika saya melihat Tuan King, kata Bei Huang Yu sambil tersenyum. King Sui memarahi diam-diam. Ini sangat jelas, dia ingin mengalahkan King Sui. Awalnya, pria ini terlihat jujur. Tapi mungkin, dia hanya suka berperang karena fanatik pelatihan akan senang bertarung dengan orang lain. Tentu, aku juga ingin bertarung dengan seseorang, King Sui tertawa. Mari kita lakukan hari ini daripada hari lain. Saya ingin tahu apakah Tuan King bebas sekarang. Tanganku gatal saat mengatakan ini, bagaimana kalau bertarung selama 300 ronde? Bei Huang Yu tersenyum. Dia tampak serius tanpa motif tersembunyi. Sekali lagi, King Sui menyadari orang ini memiliki ekspresi yang tidak berbahaya. Dia awalnya sangat kuat dan bersama dengan cara ini, dia memancarkan pesona yang unik. Kupikir dia terdengar agak memaksa sekarang, sepertinya dia tidak memiliki niat buruk. Semua orang tahu dia suka berperang. King Sui bukanlah seseorang yang akan mundur. Meskipun dia mungkin bukan tandingan Bei Huang Yu sekarang, tidak ada yang tahu pemenangnya dalam pertempuran yang sebenarnya. King Sui kurang dalam kekuatan serangannya, tapi dia bisa mengurangi kekuatan lawan ke tingkat yang tidak mengancam. Itu secara teori, tetapi King Sui tidak tahu bagaimana tepatnya. Namun, karena King Sui adalah dewa pertempuran Istana Surgawi, Bei Huang Yu tidak akan membunuhnya mengingat hubungan antara Istana Abadi Taiyi dan Istana Surgawi. Selain itu, Nuolan juga ada di sekitar. Tetap saja, ada kemungkinan dia akan menyakitinya, secara tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Bertarung begitu kamu mengenal satu sama lain, berkelahi. Tidak ada perkelahian yang diizinkan, Nuolan melihat King Sui ragu-ragu. Bahkan, dia memutuskan untuk menghentikan mereka dari awal. Dia tahu bahwa King Sui tidak bisa melawan Bei Huang Yu pada level ini. Bei Huang Yu adalah yang terkuat di antara generasi muda di domain Kaisar Utara. Dia juga salah satu pembangkit tenaga listrik teratas bahkan jika semua orang dari segala usia disertakan. Dia adalah 10 besar di Istana Abadi Taiyi. Istana Abadi Taiyi lebih kuat dari Istana Surgawi. Jika Bei Huang Yu berada di Istana Surgawi, hanya dewa yang bisa memenangkan hatinya. Namun, bersama dengan King Sui, setidaknya 5 orang bisa mengalahkan Bei Huang Yu jika mereka bertarung berpasangan. Karena Nuolan berkata begitu, kita tidak akan bertarung kalau begitu, kata Bei Huang Yu begitu sederhana dan santai, tetapi semua orang, yang mendengarnya, akan mengatakan bahwa King Sui bersembunyi di belakang seorang wanita. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk bertarung kadang-kadang. Saya mungkin bisa mencari tahu tentang kelemahan saya. Penatua Kak Nuolan, tidak apa-apa. Anda tahu saya tangguh, saya akan baik-baik saja, King Sui tersenyum. Jantung Bei Huang Yu berdetak kencang saat dia melihat King Sui tanpa gerakan apapun. Pernyataan itu membuat Bei Huang Yu merasa bahwa Nuolan dekat dengan anak ini. Meskipun dia memiliki banyak wanita sebelumnya dan tahu bahwa Nuolan masih murni, dia masih merasa tidak nyaman mendengarkan pernyataan King Sui. AST 2119 Keterampilan King Sui. Nuolan brilian dan tahu tentang urusan pria. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka. Jika dia bersikeras, dia akan melukai harga diri King Sui meskipun dia berniat baik. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia berkata, saya tidak ingin melihat siapapun terluka. Pertempuran di 9 benua berbeda dari kehidupan masa lalu King Sui. Tidak ada yang namanya bermain sentuhan. Pada level ini, Origin Ki adalah ibu kotanya. Itu bukan pertempuran jika seseorang tidak menggunakan Origin Ki. Jadi, Nuolan hanya bersikap sopan ketika dia mengatakan dia tidak ingin ada yang terluka, karena sulit bagi siapapun untuk menahan diri dalam situasi ini. King Sui dan Bei Huang Yu mengangguk. Ada niat pertempuran yang kuat dan benar di mata Bei Huang Yu. Dia berkata kepada King Sui, tolong. Silahkan. King Sui dan Bei Huang Yu muncul di langit Imperial Cuisine Hall. Mereka terbang sangat tinggi sampai tanah tidak terlihat. Nuolan juga mengikuti, dia bisa menghentikan mereka dalam keadaan darurat. Bei Huang Yu mengeluarkan pedang putih bersalju yang panjangnya 3 kaki. Pedang itu terasa tak tertandingi di tangannya dan menyatu dengan tubuhnya. Itu adalah perasaan, atau bisa dikatakan, sebuah dunia. King Sui tidak berani ceroboh karena lawannya jauh lebih kuat darinya. Bahkan kebanggaan King Sui saat ini, kekuatan perlawanan, jauh lebih lemah dari pria ini. Pertahanannya bisa dipatahkan dalam satu gerakan pedang. Saat King Sui bangkit,
dia menggunakan peningkatan performa totalnya. King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya sepenuhnya. Battle God Halo, halo terkuat yang memberikan peningkatan 40% dari kekuatan pertahanannya. Battle God Halo berlaku untuk banyak orang, tetapi bisa digunakan sendiri juga. Dia menggunakan One Origin Steps terlebih dahulu. Hanya satu orang yang bisa menggunakan formasi ini dan kemampuan yang ditingkatkan terbatas. 10% dari kemampuan tunggal meningkat seperti 10% peningkatan kekuatan pertahanan, kekuatan menyerang, atau kecepatan. King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya, tetapi dengan batu mata formasi, King Sui meningkatkan sekitar 50% darinya. Itu mengejutkan, formasi tunggal menjadi lebih kuat dengan bantuan batu mata formasi. Secara teoritis, formasi lain dapat meningkatkan kekuatan mereka 7 kali lipat, tetapi biasanya, itu hanya bisa meningkat 3 kali lipat atau lebih. Itu hampir tidak bisa mencapai 4 kali lipat. Ketika ada banyak orang, formasi lain akan digunakan. Dengan itu, King Sui menggandakan kekuatan pertahanannya. Kenaikan hanya berlaku untuk kekuatan pertahanan yang ada dan tidak akumulatif. Misalnya, kekuatan pertahanan King Sui yang ada mengecualikan loyalitas bodoh dari neraka Nightmare Beast dan lainnya. Tepatnya, kekuatan pertahanan King Sui yang ada adalah 12,6 miliar kekuatan Dao. Kekuatan pertahanan Paragon Golden Armor disertakan karena itu adalah energi bawaan yang meresap ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, King Sui memiliki total 35 miliar kekuatan pertahanan Dao sekarang. Itu bukan segalanya. Dengan segel berlian Buddha, pertahanannya meningkat pesat lagi. Itu tidak berwujud dan kenaikannya tidak diketahui. Namun, seluruh ketebalannya tampaknya meningkat. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan membungkusnya di sekujur tubuhnya, meningkatkan 20% dari kecepatan dan kekuatan serangannya. King Sui melakukan segalanya dalam hitungan detik, tetapi dia merasakan aura Bei Huang Yu juga meningkat secara substansial. Lawan tampaknya memiliki banyak kemampuan boost juga. King Sui tidak terburu-buru. Dia pasti akan menunjukkan lawan beberapa perkelahian. Bei Huang Yu mengangguk ke King Sui, "Ayo." King Sui mengangguk dan mengangkat tangannya. Segel kebijaksanaan Buddha dilakukan segera. Senjata surgawi dan pedang terbang King Sui dapat memblokir sejumlah besar kerusakan. Serangan segel kebijaksanaan Buddha adalah serangan mentah King Sui, tetapi bisa mengurangi kerusakan serangan lawan. Namun, kekuatan serangan tidak akan berkurang, hanya kerusakan yang akan berkurang saat mencapai King Sui. Serangan King Sui jelas tidak membahayakan Bei Huang Yu. Pada saat itu, sosok Bei Huang Yu melintas dan membuat bayangan berbeda yang tak berujung di langit. Dia berlari di depan King Sui dan menebas dengan santai. Serangan meteor. King Sui membuka matanya lebar-lebar saat menggunakan teknik penglihatan surgawi dan kehalusan menit. King Sui menghindari serangan dengan cermat dan menggunakan dominasi area. King Sui tahu perbedaan di antara mereka sekarang. Lawan menguasai Dao surgawi lebih baik darinya. Dia baru saja memasuki tingkat surgawi Dao baru-baru ini tetapi Bei Huang Yu tampaknya telah mencapainya untuk waktu yang lama. Dia tidak lebih lemah dari Bei Huang Yu dalam hal Dao surgawi, tapi dia jauh lebih lemah dalam kekuatan. Dengan bantuan Dao surgawi, perbedaan itu sangat menonjol sekarang. Setelah dominasi area, King Sui menggunakan Ki Kaisar dan seni mengejar. King Sui merasa sangat lega setelah itu. Area dominans bisa mengurangi 20% kecepatan dan serangan lawan. Selain itu, bisa menghambat kemampuan boosting lawan hingga setengahnya. Dengan itu, King Sui sangat melemahkan kecepatan dan kekuatan lawannya yang menakutkan. Bei Huang Yu tampak sangat berhati-hati sekarang, dia tidak menyangka King Sui memiliki kemampuan reduksi yang begitu kuat. Tetap saja, dia yakin dia bisa mengalahkan King Sui. Pemisahan air tai. Kecepatan Bei Huang Yu tetap sangat cepat, tapi King Sui merasa acuh tak acuh. Bagaimanapun, King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi dan tombak pertempuran emas. Bang! King Sui tidak bisa menahan serangan itu, tetapi dia tidak terluka karena pertahanannya yang kuat. Dia sangat berhati-hati saat dia menggunakan teknik pengalihan di Tai Chi ke puncaknya. Bei Huang Yu seperti bayangan pedang yang tajam, dia tajam namun indah. Setiap serangan sangat menakjubkan dan menakjubkan. King Sui menghindar dan mundur terus-menerus. Lintasannya berbentuk lingkaran, karenanya, dia kembali ke titik awal setelah beberapa putaran pertempuran. Ini adalah inti dari Tai Chi, King Sui memiliki kesadaran yang menonjol. Tangan penangkap naga. King Sui maju dengan tiba-tiba. Mencongkel mogok. Gerakan tolakan. King Sui menggunakan gerakan penolakan lagi ketika dia menyadari tidak ada gerakan lain yang dapat membahayakan Bei Huang Yu. Kekuatan serangannya masih terlalu lemah dan tidak bisa mematahkan pertahanannya.
Segel cerah Buddha. Serangan terus-menerus King Sui mendorong Bei Huang Yu menjauh tapi dia tidak terluka. Dia hanya diusir oleh gerakan repulsi King Sui. Kekuatan pertahanan Bei Huang Yu sebanding dengan King Sui sebelum dorongan. Namun, King Sui tidak bisa mematahkan pertahanannya dengan kekuatan serangannya saat ini. Bahkan Gunung Sembilan Benua tidak dapat membahayakan, tetapi King Sui tetap menggunakannya. Gunung Sembilan Benua memiliki kemampuan serangan perisai yang kuat. Meskipun serangan perisai mutlak tidak berlaku setiap saat, ada sedikit kecenderungan untuk itu terjadi dan waktu-waktu tertentu dari serangan perisai mutlak bisa terjadi setiap hari. Keterampilan mengendalikan King Sui ditambah dengan gerakan penolakan dan serangan perisai dari Gunung Sembilan Benua membuat Bei Huang Yu kelelahan sekaligus. Dia hanya tampak bingung dipukuli, tetapi dia tidak terluka secara fisik. King Sui tersenyum, jika dia memanggil binatang pembunuh naga dan pedang terbang, bisakah dia membunuh Bei Huang Yu? AST 2120 monyet raksasa, laba-laba naga, menyerah. King Sui pasti tidak akan membunuh Bei Huang Yu, jadi dia tidak memanggil pedang terbang atau binatang pembunuh naga. Namun, mereka tidak bisa terus bertarung seperti ini. Tidak semua gerakannya efektif, dan gerakan pengontrol menghabiskan lebih banyak energi daripada gerakan lainnya. Kalau tidak, akan bertentangan dengan alam untuk terus mengendalikan lawan. Gouging Strike, Buddha Bright Seal, Dragon Capture Hands, Repulsion Move, dan Nine Continents Mountain hampir tidak bisa mengendalikannya dengan konsumsi energi yang begitu tinggi. Jika King Sui adalah pria lain, dia mungkin akan pingsan karena tingkat konsumsinya. King Sui memiliki banyak teknik pembatalan konsumsi, jadi dia menyukai teknik dan gerakan yang memakan energi tinggi. Jika kebutuhan energi suatu kemampuan tinggi, maka kemampuan tersebut juga akan kuat, termasuk daya keluaran atau daya kendali dari kemampuan tersebut. Bei Huang Yu sangat kesal dan ingin membunuh pemuda ini dengan satu gerakan. Dia sekarang dipermalukan, sungguh penghinaan yang luar biasa. Namun, dia tetap tenang di dalam hatinya. Pemuda ini luar biasa. Meskipun dia hampir tidak dapat dilukai oleh serangan pemuda itu kecuali untuk gerakan yang berat, dia sedikit takut dengan serangan yang tidak stabil sekarang. Bei Huang Yu takut dengan gerakan tolakan. Serangannya lambat dan berat, tetapi sangat kuat. Serangan itu hanya akan efektif ketika lawan tidak berdaya dan hanya King Sui yang bisa menggunakan gerakan tolakan secara maksimal. Ini juga merupakan langkah paling efektif melawan Bei Huang Yu. Karena mereka hanya berdebat dan menguji keterampilan mereka, tidak perlu sampai ke intinya. King Sui memperhitungkan bahwa dia bisa membunuh Bei Huang Yu jika dia menggunakan kartu asnya. Mengaum. Tiba-tiba, binatang iblis raksasa muncul di depan Bei Huang Yu, monyet besar. King Sui melirik, itu seharusnya monyet, bukan gorila. Itu seperti monyet emas yang diperbesar, seukuran 100 meter. Itu tidak benar-benar dibangun dengan baik, tetapi itu memberikan lari ke arah King Sui secara instan. Wajah King Sui berubah setelah melihat kecepatannya. Dalam sekejap kesadaran, 9 benua gunung diblokir di depan monyet raksasa ini. Bang! Dalam suara keras, gunung 9 benua dibuang. King Sui tidak berani lalai, dia mengaktifkan kesadarannya. Dragon Slaying Beast dan Dark Phoenix muncul. Pada saat ini, monyet itu berlari menuju King Sui lagi. King Sui melambai dan menggunakan semua keterampilannya yang melemah dengan cepat. Bersamaan dengan itu, binatang pembunuh naga naik. Bahkan monyet yang kuat pun berhati-hati tentang hal itu, tetapi tiba-tiba ia menangkap binatang pembunuh naga seperti orang yang memegang ikan secara langsung. The Dragon Slaying Beast hanya bisa berjuang tetapi dia tidak bisa lolos. King Sui baru mengenal adegan ini. The Dark Phoenix berubah menjadi Phoenix hitam raksasa dan menggunakan skill pelemah pada monyet raksasa ini. King Sui membuat monyet raksasa ini pusing dengan menggunakan tangan penangkap naga, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang Bei Huang Yu datang. Sebelumnya, tidak disebutkan bahwa binatang iblis dilarang, jadi tindakan ini tidak melebihi batas. Namun demikian, siapapun yang memanggil binatang iblis itu terlebih dahulu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Monyet raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan setelah melemah, Dark Phoenix dan Dragon Slaying Beast bukanlah saingannya. Binatang pembunuh naga itu kuat, tetapi monyet raksasa itu terlalu cepat. Yang paling penting, cakar monyet itu sangat gesit, ia bisa menangkap binatang pembunuh naga dalam sekejap. Monyet itu benar-benar musuh bebuyutannya. King Sui menghindari pedang Bei Huang Yu dan memanggil laba-laba naga. Setelah kemunculannya, monyet raksasa itu terperangkap dalam jaring laba-labanya. Tentu saja, King Sui menggunakan tangan penangkap naga dan segel cerah Buddha sekali di antaranya. Laba-laba naga hanya memiliki kekuatan senilai 5 miliar kekuatan Dao, tetapi sutra laba-laba itu sangat menakutkan.
Setelah menyerap kemampuan monster air raksasa, dengan bakatnya sendiri, kekerasan dan keterikatan sutra laba-laba yang gila membuat monyet raksasa itu segera kehilangan semangat bertarungnya. Setelah beberapa saat, itu diikat menjadi pangsit, tidak bisa bergerak. King Sui tercengang. Dia melihat kekuatan Dragon Speeder untuk pertama kalinya. Anehnya, itu bisa menjebak sesuatu setidaknya 4 kali lebih kuat dari dirinya sendiri dalam waktu singkat dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Tentu saja, King Sui membuat monyet itu pusing, jika tidak mudah untuk menjebak monyet yang cepat ini. Sekarang, King Sui memperhitungkan bahwa laba-laba naga bisa menaklukkan monyet raksasa sendirian selama monyet raksasa itu tidak melarikan diri. Bei Huang Yu berhenti. Setelah melihat binatang iblisnya ditaklukkan, dia tahu dia dikalahkan. Dia tidak ingin berakhir seperti monyet raksasa. Sementara King Sui hadir, laba-laba besar bisa menjebaknya dengan mudah. Jika bahkan binatang iblisnya tidak bisa melarikan diri dari jaring laba-laba, maka dia juga tidak bisa. Saya menyerah, kata Bei Huang Yu dengan getir. 3 kata ini terdengar sangat keras karena dia adalah seseorang yang tidak akan menyerah pada siapapun. Namun, dia merasa bahwa dia bertemu seseorang yang aneh hari ini, keberadaan yang jahat, seseorang yang bahkan lebih mempesona darinya. Orang ini tidak normal dan luar biasa, binatang iblisnya bahkan lebih menakutkan. Begitu binatang iblis itu melangkah keluar, dia kehilangan semua semangat pertempurannya. Itu adalah ketidakberdayaan yang menyakitkan. King Sui menjauhkan binatang iblisnya, laba-laba naga melepaskan sutra laba-labanya juga. Bei Huang Yu terlihat sangat canggung dan gelisah, tetapi Nuolan berjalan mendekat sambil tersenyum. Bagus sekali. King Sui, saya tidak tahu Anda tahu banyak hal, apakah Anda seorang bistamer? Tidak, keterampilan kuliner saya adalah kebanggaan saya. Saya seorang juru masak, kata King Sui dengan serius. Mendengarkan King Sui, Bei Huang Yu memandang King Sui dengan marah. The Bistamer akan frustrasi sampai mati setelah mendengarkanmu. Pak Yu, jangan marah. Semua keterampilan yang saya pelajari sangat aneh dan Anda tidak mengenal saya dengan baik pada awalnya. Dapat dikatakan bahwa saya mendapat keuntungan dari serangan pertama. King Sui memutuskan untuk membiarkan sedikit wajah pria itu tetap utuh. Saya kalah, saya benar-benar mengakuinya. Saya yakin dengan tulus. Keterampilan yang telah Anda pelajari itu rumit. Kekuatanku berkurang setengahnya. Plus, Anda sangat tangguh dan juga memiliki banyak gerakan rumit. Jika seranganmu lebih tajam, kamu bisa mengakhiri pertempuran ini secara instan. Bei Huang Yu menggelengkan kepalanya dengan getir. Secara praktis, memang begitu. Ada banyak perubahan dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika Anda tahu sebelumnya bahwa saya memiliki keterampilan seperti itu dan menggunakan gerakan terkuat Anda dengan binatang iblis Anda, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Kedengarannya benar, tetapi kamu tahu terlalu banyak hal. Objek seperti gunung itu bisa memblokir seranganku. Saya memiliki harta juga tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Saya bahkan tidak menggunakan gerakan terkuat dari pedang surgawi Tai saya. Bei Huang Yu merasa lebih tertekan semakin dia membicarakannya. Kekuatanku saat ini lebih lemah darimu. Saya akan selesai jika Anda menggunakannya lebih awal, King Sui terus terang. Persahabatan sering terjalin setelah pertengkaran. Keduanya tampak lebih dekat setelah pertempuran. Bei Huang Yu menjadi lebih banyak bicara, menatap King Sui. Dia berkata, adik laki-laki, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu menyukai Nuolan? Nuolan menatap tajam pada Bei Huang Yu, apa yang kamu bicarakan, jangan bicarakan ini. Saya suka keindahan. Saya memiliki istri dan wanita tetapi saya masih menyukai keindahan. Namun, saya merasa bersalah. Bersalah? Mengapa? Tanya Bei Huang Yu penasaran. Wanita saya cantik, secantik Nuolan. Mereka sangat baik, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan cinta yang lengkap dari saya. Meskipun saya sangat menyukai mereka dan dapat mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi mereka masing-masing, saya juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Saya merasa bersalah karena tidak dapat menghabiskan seluruh waktu saya bersama mereka. King Sui menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Kamu benar-benar aneh dan Casanova, kata Bei Huang Yu perlahan setelah beberapa waktu.